firaqil hayat. Pisahnya karena di waktu masih hidup. Itu karena tolak contohnya. Ya, dia pisahnya ketika dia masih hidup. Karena tolak. Apakah wajib iddah? Contoh ada seorang suami mentalak istrinya. Kemudian pisah. Begitu pisahnya di masa hidup. Wajibkah menjalankan iddah? Seorang perempuan yang ditolak oleh suaminya, amma iddatu firaqil hayat fala tajib, maka tidak wajib iddah illa alal madkhul biha, kecuali bagi ya perempuan yang sudah didukhul. Perempuan yang sudah didukhul, yang pernah sudah didukhul, yang sudah pernah berhubungan badan, ketika dia ditolak wajib menjalankan iddah. Tapi kalau seumpamanya belum didukhul ya, kemudian ditalak, belum berhubungan, belum masuknya dzakar kafarat, kemudian ditalak, gimana? Maka tidak wajib menjalankan iddah. Paham ya? Maka fala tajib illa alal madkhul. Kalau misalnya pakaiannya Fal mutallaqah, adapun perempuan yang tertalak, wal mafsuh, dan perempuan yang mafsuh, yang difasakh nikahnya. Tahu perempuan yang difasakh, yang dihapus nikahnya? Beda. Perempuan yang tertolak sama yang dihapus nikahnya. Kalau tolak itu yang pegang kendali siapa? Suami. Tapi kalau fasakh, ini seorang istri meminta kepada hakim agar pernikahannya ini dihapus. Karena apa? Karena ada sebab. Ya. Atau suaminya meminta fasakh. Ya, contoh karena istrinya gila atau suaminya gila. Ya, suaminya impoten, suaminya apa namanya? Suaminya gila, ini atau mempunyai penyakit judam, atau judam, penyakit kusta yang merodol kabeh. Brodol ya, ini kayak apa? Korengan itu brodol ada. Terus penyakit baros, hilang pigmen merah, sel merahnya nggak ada Pak, sel merah. Nah itu seperti itu boleh seorang istri itu meminta kepada hakim minta fasakh, atau suaminya nggak ngasih nafkah, ya bukan talak, minta sama hakim agar dihapus pernikahannya itu, namanya apa fasakh. Katanya seorang perempuan yang tertalak dan yang terfasakh nikahnya, yang dihapus nikahnya, ya qabla dukhul, sebelum didukhul, sebelum berhubungan badan, la iddata 'alaiha, maka tidak ada Pak iddahnya atasnya. Wa mithluhuma, seperti kayak mutallaqah sama mafsukh nikahwa, seperti hukumnya kayak seorang perempuan yang tertalak dan juga perempuan yang terhapus nikahnya, al-mula'anah. Ketika suami saling meli'an, suami meli'an, bersumpah, istrinya juga bersumpah, gimana? Kan dipisah, maka tidak bisa dibuat lagi sampai ilal abad, tidak bisa. Wa hurmatun bainahuma ta'abbadat, kata Syekh Zubair. Maka dia haram, tidak bisa nikah sama sekali. Waktu besok apa CLBK lagi, cinta lama bersemi kembali, kan tidak bisa zuwa karena sudah mula'anah. Kalau orang sudah bersumpah, yang suaminya sudah li'an, istrinya sudah li'an juga, ya, maka selama-lamanya tidak bisa bersatu dengan ikatan nikah, tidak bisa. Itu walaupun ada CLBK tidak bisa. Karena dia sudah li'an, nama Allah dipakai di sini. Kalau terjadi mula'anahnya, istrinya belum pernah didukhul, ada iddahnya. Kan tetap wajib iddah. Apakah ada iddahnya? Tidak ada Nah, kan tetap setelah digilian gitu kan bisa dia. Nah setelah dipisah wajib iddah kan? Tetap wajib Nah ternyata ketika dia melakukan li'an belum pernah disentuh sama suaminya, dan gitu tidak ada sama hukumnya. Nah, wa amma idza dakhala biha, adapun kalau seumpamanya idza dakhala biha, suaminya sudah dukhul dia, si perempuan tadi itu. Maksudnya dukhul apa? Duduk masuk kamar melbu enggak gitu. Paham deh? Apa maksudnya? Wal murad bihi, dan yang dimasukkan dengan dukhulnya apa? Al wad'u, hubungan badan. Ya. Terhadap seluruh. Au istidkhalu manihi al muhtaram. Atau memasukkan
maninya laki-laki muhtaram. Ya, ada istilahnya bayi tabung ya, paham deh? Mungkin ketika nyundul dewe pakai punyanya dia nggak masuk, ya ini perlu bantuan orang itu. Perlu dokter yang masukkan ke situ langsung ya ke tempatnya gitu. Dimasukkan di situ. Ya, dimasukkan maninya di dalam rahimnya seorang perempuan. Ya, itu juga dikatakan dukhul. Jadi dukhul itu juga bukan kalian pikir dukhul itu harus ketika maninya suami diambil, dia nggak pernah berhubungan badan contohnya. Tapi maninya si suami diambil kemudian diletakkan di dalam rahimnya seorang perempuan, itu dikatakan dukhul juga. Paham ini? Tapi ketika masuknya mani ke dalam rahimnya perempuan, harus maninya mani muhtaram. Harus maninya mani. Oh, pusat mani muhtaram itu. Kalau kata Syekh Ibn Hajar, ya. Dengarkan. Ketika keluar mani, ya, halal inzal wa halal istidkhalul mani harus dengan cara syar'i. Afwan, ketika keluar mani dan masuknya mani harus dengan cara muhtaram yang syar'i. Afwan, ya. Contoh, suami boleh nggak dikeluarkan oleh istrinya? Boleh, nggak ada masalah. Afwan ya. Si suaminya dikeluarkan maninya oleh istrinya, dipegang-pegang keluar. Ya. Paham ini? Begitu ketika keluarnya dengan cara syar'i. Dan juga ketika masuknya juga ketika dimasukkan dengan cara syar'i juga. Ya. Tapi Al-Imam Ramli mensyaratkan dikatakan mani muhtaram ketika inzal saja. Ketika masukkan mani ke dalam rahim nggak harus. Contoh, ya, kalau seumpamanya ketika inzal nggak muhtaram. Contoh dia apa? Ngocok dewe, Pak. Dia keluarkan dengan tangannya sendiri. Dia keluarkan tangannya, dia kocok-kocok sampai keluar, kemudian dikasihkan ke tabib, dimasukkan. Kayak gitu bukan, nggak boleh seperti itu. Harus, ya, istidkhalul mani yang dihukumi seperti makna dukhul harus ketika inzal, ketika keluar mani harus dengan cara yang syar'i. Tapi kalau ketika masuknya, khilaf antara Ibn Hajar sama Syekh Ibn Hajar juga mensyaratkan ketika memasukkan mani ke rahim juga harus apa syarat. Tapi kalau Imam Romli tidak mensyaratkan. Paham ya? Yang disyaratkan Imam Romli halatul inzal faqat. Sama Syekh Ibn Hajar halatul inzal wal istidkhal ketika masuk. Ketika seorang perempuan, ya, dia nggak pernah berhubungan badan, Ustaz, sama suami nggak pernah, tapi maninya suaminya, ya, dimasukkan di dalam rahimnya, tapi dengan cara yang muhtaram, secara yang syar'i, dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dia nggak pernah berhubungan badan, tapi mani suaminya dimasukkan di situ. Setelah itu ditolak oleh suaminya. Paham deh? Katanya syaratnya orang perempuan yang menjalankan iddah karena tolak harus sudah pernah didukhul. Ini nggak pernah didukhul, Ustaz, tapi pernah maninya suaminya dimasukkan dalam rahim. Apakah itu makna dukhul? Kata musannif, itu fi makna dukhul. Itu juga makna dukhul juga. Lagi itu wajib menjalankan iddah. Karena iddah karena tolak itu harus sudah didukhul. Lah dukhul itu tidak harus wata, hatta memasukkan maninya suami ke dalam rahimnya seorang perempuan itu maknanya dukhul. Mafhum ya? Tapi dengan cara muhtaram, syara. Khilaf antara Ibn Hajar Ramli. Kalau Ibn Hajar mensyaratkan harus
muhtaramnya indal inzal apa? Ketika keluar mani wal istidkhal. Tapi Al-Imam Rami mensyaratkan cuma apa? Indal inzal faqat. Nah. Awati imra'atin bisyubha. Makna dukhul ya. Wati imra'atin bisyubha, yaitu yang membatalkan wataknya seorang perempuan karena syubhat. Dikarenakan apa? hal-hal yang membatalkan. Wataknya seorang perempuan karena apa? Syubhat. Namun dikatakan batal. Maka juga fi makna apa sudah pernah dido. Saat ini wataknya bukan karena dia apa? Belum orang yang perempuan yang terkena syubhat, ya, kan kena syubhat. Contoh orang mewatak seorang perempuan yang dia kira istrinya, ternyata, bukan siapa? Bukan istri anak ini. Ternyata pembantu anak. Nah itu nggak ngomong. Lah tak kira bojoku pisan, Pak. Contohnya. Tak kira itu harus pas itu ternyata itu bukan suaminya. Gimana? Wajib menjalankan iddah dah. Tetap wajib menjalankan iddah. Lo kan watak. Sudah watak syubhat. Bukan watak dalam nikah, hatta watak syubhat. Paham ya? Fatalzamuha iddah. Maka wajib atas perempuan tersebut karena sudah didukhul, wajib apa? Iddatu, wajib tanah yang digawe itu wahia, dan iddah tersebut lil hamil, bagi orang yang hamil, biwadil hamil, dengan biwadil hamil, yaitu dengan melahir, sama kayak tadi itu, jami'ihi, semuanya harus keluar, ya. Kalau masih sedikit set, nggak semuanya yang keluar, gimana? Belum selesai, ya, belum selesai. Bisyaratil madkur fi iddatil wafa, dengan syarat yang sudah disebutkan dalam iddatul wafa. Syaratnya seorang perempuan itu selesai iddahnya dengan melahirkan. Syaratnya apa tadi di iddatul wafa? Harus hamalnya itu dinisbatkan kepada si mayit. Itu maksudnya. Ya. Wa li ghairil hamil, dan bagi orang selain hamil. Wa tusamma hailan, maka orang yang selain hamil dinamakan hail. Dinamakan hail. Tadi kalau orang yang hamil dikatakan apa? Hamil. Kalau yang enggak hamil namanya apa? Iddahnya hail gimana, Ustaz? Nah ini. Wa tusamma hailan. In kanat min dawatil agru. Kalau seumpamanya perempuan tadi itu masih menjalankan haid, masih mengalami haid, maksudnya min dawatil agru itu masih menjalankan haid. Ketika ditolak oleh suaminya dan dia masih menjalankan haid, fa'iddatuha thalathatu agru, maka iddahnya itu 3 kali akru. Apa maksudnya akru? Ai athar, 3 kali suci. Ya, iddahnya dengan 3 kali suci. Lil hurrat, tapi bagi orang yang bagi perempuan yang merdeka. Kalau perempuan merdeka dia masih menjalankan haid, ditolak oleh suaminya, maka iddahnya selesai dengan 3 kali suci. Contoh sekarang, contoh dia masih menjalankan haid. Ketika dia ditolak di masa suci, maka suci yang ditalak, ya, yang masa suci yang di situ dia ditolak dihitung 1. Kemudian apa? Haid. Kemudian suci dihitung 2. Kemudian haid. Habis haid suci. Masuk ke haid selesai. Nah, masuk ke haid selesai. Wa Qur'ani lil amah, tapi 2 kali suci lil amah, bagi apa? Bagi budak, bagi yang budak. Bisa 1,5 masa suci. Enggak bisa kan? Bisa. 2 kali suci, harus digadapkan 2 kali suci. Tapi kalau bisa, tapi kalau masih budak, ya, dan dia masih menjalankan haid, maka ketika ditolak oleh suaminya, maka iddahnya dengan 2 kali suci. Wa in kana min dawatil ashhur, kalau seumpamanya perempuan ini sahibul ashhur, maksudnya apa? Yang menjalankan iddahnya dengan bulan. Siapa Ustaz itu? Di antara suami rotan, dengan gambaran istrinya itu masih kecil, belum pernah haid sama sekali. Begitu boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih kecil, buat sama umur yang 7 tahun, 8 tahun, tidak apa-apa. Balong-balong no.
Dia zuhud sama anak kecil, moro-moro ditalak istrinya yang kecil ini. Belum pernah menjalankan haid, iddahnya gimana? 3 bulan. 3 bulan berlalu selesai iddah. Nah, au kabiratan atau sudah besar, sudah tua, lam tahid aslan, dia udah besar, tapi nggak pernah haid sama sekali. Perempuan yang nggak pernah ngalami haid sama sekali. Terus iddahnya pakai apa? Ya 3 bulan. Au Aisyah, tahu Aisyah? Apa Aisyah? Menopause. Kan seorang perempuan itu kalau sudah sampai umur sekian, dia itu apa? Udah nggak haid lagi kan? Nah, bagi perempuan yang ditolak oleh suaminya di waktu itu, maka iddahnya gimana? 3. Fa'iddatuha salasatu ashhurin. Maka 3 bulan. Untuk siapa? Lil hurrah, bagi apa? Bagi perempuan yang wa syahrun wa nisf, dan 1 bulan setengah lil amah, untuk apa? Untuk budak. Tapi wal aula, tapi yang utama, yang lebih afdal kalau budak ya, anta tanda, yaitu menjalankan iddahnya al amatu, yaitu budak, bi syahraini, dengan 2 bulan. Tapi sebenarnya syahrun wa nisf, tapi kalau mau lebih utama, lebih afdal ya, iddahnya kenapa? Ya, iddahnya dengan 2 bulan. Lebih afdal sebenarnya. Tapi syahrun wa nisf sudah cukup. Tapi kalau dia mau apa? Mau lebih afdal, seorang budak yang dia iddahnya dengan ashhur, maka dengan 2 bulan. Cara selesai iddahnya mereka yang 3 bulan gimana, Ustaz? Contoh, al-munkasir minasyahr. Kalau dia pas ditalaknya itu di awal bulan, ya enak. Atau Muharram, Safar, Rabiul Awal, selesai iddahnya selesai. Begitu kan? Nah, tapi kalau seumpamanya dia ditalaknya itu di pertengahan bulan Muharram. Ya, apa cara ngitungnya? Sama kayak tadi itu. Contoh di Muharram tanggal 10. Kemudian dia menjalankan iddahnya tanggal 11. Begitu berapa hari? 20 hari. Di bulan ini kan mungkasir, pecah bulannya. Enggak pas 30 hari. Maka dihitung cuma 20 hari saja. Kemudian Rabiul Safar ya. Safar 1 bulan. Kemudian apa? Rabiul Awal 2 bulan. Nah, di bulan yang ini ya, melengkapi yang bulan yang pecah sebelumnya. Di sini dia menjalankan iddah cuma berapa hari tadi? 20 hari. Kurangnya berapa hari? Maka di bulan setelahnya ngambil 10 hari untuk melengkapi yang ya. Allah a'lam bishawab.